Halo, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Salam jumpa kembali. Semoga kabar kita hari ini kabar baik dan sehat. Seperti biasa, kita selalu awali kegiatan kita dengan menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Maka kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersihkan hati kita supaya Tuhan layak hadir dalam hati kita masing-masing. Maka lihat teks doa ini boleh dibaca secara langsung ataupun dibaca dalam hati. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, Oke, minggu lalu kita sudah masuk sebagian tentang sikap kritis terhadap pengaruh media massa. Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan masuk ke materi pendalaman. Maka bagaimana tentang materi ini? Kita lihat dalam pembahasan berikut ini. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Minggu lalu kita sudah melihat beberapa pertanyaan berkaitan dengan ini dan jawaban-jawabanmu sudah dikirim ke Google Classroom. Hari ini kita akan lanjut ke pembahasan dari tema ini. Satu persatu kita akan lihat. Kita lihat gambar ini. Alat media yang sudah sangat biasa kita gunakan, aplikasi ataupun berbagai jenis sosial media yang sudah sangat sering kita lihat dan kita gunakan setiap hari. Dalam gambar ini kita lihat misalnya ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada Gmail, dan lain-lain. Kemudian gambar ini mengatakan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi melalui sosial media atau media massa, maka sering terjadi hoax atau berita bohong. Maka selalu katakan stop hoax. Inilah pertanyaan yang minggu lalu kita sudah bahas atau kita sudah kerjakan. Semoga lewat pertanyaan ini makin banyak bertambah pemahaman kita tentang sosial media. Kemudian kita lihat nomor 1, berbagai pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, remaja korban media. Betulkah demikian? Sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu video berikut ini.
Setelah melihat video tadi, beberapa kesimpulan boleh kita sebutkan. Ketika alat itu menguasai manusia, maka akan terjadi hal yang mencelakai manusia sendiri. Kita lanjut kemudian. Media mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga remaja. Itu sudah pasti. Remaja yang kita katakan sebagai usia untuk mengenal diri, mau mengaktualisasikan diri. Jadi banyak hal nanti remaja terjerumus oleh alat, benda, atau media yang ada pada saat ini. Dengan adanya media sebagai alat, semua itu menjadi mudah dilakukan. Itu sudah pasti. Ini hal positifnya dari media atau alat teknologi yang kita lihat sekarang ini. Mencari informasi, mencari segala sesuatu yang kita butuhkan dengan gampang kita dapatkan melalui media ataupun alat teknologi. Media menjadi sesuatu yang pokok yang tidak bisa dihindari. Itu juga sampai saat ini tentu kita akan tenang hidup kalau sudah ada alat itu, atau kita akan gelisah ketika alat itu tidak ada. Maka media atau alat itu menjadi sesuatu yang pokok yang memang tidak bisa kita hindari. Kemudian media massa mempunyai dampak positif dan negatif yang bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Ini sudah kita lihat apa saja misalnya hal positif yang ditimbulkan oleh sosial media atau media massa, atau sebaliknya apa yang negatif ditimbulkan oleh media massa tadi. Tentu kalau positif pasti bisa menguntungkan, yang negatif pasti merugikan manusianya. Banyak contoh perilaku-perilaku yang merupakan korban dari citra yang ditimbulkan oleh media massa. Itu contoh tadi seperti dalam video itu. Karena alat itu, karena handphone itu tidak lagi peduli dengan keselamatannya. Kemudian kita lihat berikutnya pandangan gereja tentang media komunikasi sosial. Ada dekrit tentang komunikasi sosial, ini nanti akan kita bahas. Ada artikel 9 mengatakan kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial berkaitan tentu dengan kewajiban, maka gereja melalui artikel ini membuat beberapa hal penting untuk dipahami. Kewajiban bebas menampung informasi-informasi yang tepat yang disiarkan oleh media. Ya, jadi tentu nanti mewajibkan kita untuk menampung informasi yang tepat, mewajibkan kita untuk mengambil informasi yang berguna atau menguntungkan bagi manusia yang disiarkan oleh media. Itu menjadi kewajiban. Kemudian kewajiban juga untuk menghindari apa yang menyebabkan timbulnya kerugian rohani. Tentu nanti berkaitan dengan iman, kerohanian seseorang, atau yang dapat membahayakan sesama. Maka wajib kita menghindari itu. Itulah menurut artikel dari komunikasi sosial. Kemudian berkewajiban juga mencari informasi tentang penilaian-penilaian yang mengenai hukum moral yang diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang, dan untuk mengikutinya sebagai pedoman menurut suara hati yang cermat. Jadi banyak nanti melalui media beberapa instansi tertentu nanti selalu misalnya menyampaikan pesan-pesan moral. Tentu juga termasuk itu adalah dari pihak gereja. Ada juga misalnya nanti dari pihak pendidik atau dari pihak pemerintah memberikan informasi-informasi yang tentunya menunjukkan nilai-nilai moralitas manusia. Kemudian kita lihat dekrit berikutnya, artikel 10.
Kewajiban-kewajiban kaum muda dan para orang tua ini kewajiban dikhususkan kepada kita kaum muda atau kamu yang sedang duduk sebagai orang yang masih bersekolah, yang masih membutuhkan pendidikan. Tentu nanti juga dari orang tua. Dikatakan bahwa hendaknya kaum muda berusaha dalam memakai komunikasi sosial mereka, belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Inilah kewajiban kaum muda dalam menggunakan media atau khususnya nanti sosial media. Jadi harus bisa menggunakan alat komunikasi itu sebagai sarana untuk mendewasakan diri. Tentu juga kaitannya kepada menciptakan ketertiban di masyarakat. Kemudian kaum muda hendaknya selalu konsultasi dengan para pendidik dan para ahli. Maka ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita melihat internet melalui sosial media, tentu itu tidak cukup. Kita harus bertanya kepada ahlinya apakah yang kita mengerti saat itu sudah betul-betul mengerti atau sudah betul-betul benar. Maka kita akan selalu diminta untuk bertanya, berkonsultasi dengan para ahlinya. Kemudian ini kepada orang tua. Para orang tua hendaknya menjaga supaya tayangan-tayangan yang bertentangan dengan iman serta tata susila jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga, dan anak-anak juga tidak menjumpainya di luar lingkup keluarga. Ini sudah tentu kita mengerti maksudnya. Tayangan-tayangan yang bagi kaum muda misalnya berkaitan dengan pornografi, kemudian kekerasan dan lain-lain, itu hendaknya jangan sampai masuk ke dalam rumah atau jangan sampai itu disaksikan oleh anak-anak yang ada di rumah itu. Begitu juga ketika seorang anak keluar dari rumah, hendaknya dia tidak melihat tayangan-tayangan seperti ini. Maka tentu selain dari pihak orang tua, maka dari kita juga harus mampu untuk bersikap kritis seperti judul dari tema ini. Kritis terhadap mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan dirimu sendiri. Kemudian beberapa gagasan pokok. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata medium, berarti perantara atau pengantar, dalam hal ini menyalurkan pesan atau informasi. Media, medium, maka selalu kaitannya nanti kepada sarana untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kita sekarang mengalami revolusi informasi. Informasi yang baik dan membangun juga berupa informasi yang buruk dan merusak. Melalui media kita sangat gampang mendapatkan sesuatu yang jauh dari kita, yang mungkin tidak terjangkau oleh pikiran ataupun mata kita, tapi sangat gampang melalui media atau sosial media. Maka tentu informasi yang datang itu tidak semuanya itu adalah baik. Pasti juga diselubungi oleh informasi-informasi yang buruk. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah mana yang baik yang harus kita ambil, sementara yang buruk itu harus kita hindari. Kita harus bersikap kritis seperti judul terhadap pengaruh positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Itulah yang paling penting. Itulah yang diharapkan dari kita sebagai kaum muda. Sikap kritis, sikap hati-hati untuk menggunakan sosial media, mengambil yang positif dan menghindari yang negatif atau merugikan kita. Kita lihat pengaruh dari sosial media, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.
Yang kita kerjakan dalam tugas ini pasti sudah sangat membantu. Semoga yang kita kerjakan minggu lalu itu lebih banyak nanti daripada yang kita tampilkan. Kita lihat pengaruh positif dari media atau sosial media. Teknologi teknologi media mendekatkan manusia satu sama lain. Ya, jadi ketika kita punya alat melalui handphone itu, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh. Jangankan misalnya sesama di tempat kita, katakanlah sesama di Indonesia, tapi juga lebih jauh dari situ kepada orang yang berada di luar negeri sana. Maka kita seolah-olah sangat dekat, sangat berbeda dulu yang hanya bisa melalui surat menyurat. Kemudian, teknologi media dapat membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi yang lain. Ketika terjadi misalnya ledakan bom di Amerika, maka dengan cepat itu akan kita tahu. Ketika terjadi tsunami di Aceh, maka dalam waktu itu juga kita tahu peristiwa apa yang terjadi di Aceh dan peristiwa-peristiwa lain. Maka kita bisa terlibat dengan cepat melalui informasi yang ditampilkan oleh teknologi melalui media tadi. Teknologi media menyajikan mutu dan pola pemberitaan yang semakin menarik. Itu sudah pasti. Selain menarik, juga nanti media itu setiap saat berkembang. Selalu ada yang terbaru, selalu ada yang lebih baik. Itulah teknologi. Menyajikan yang semakin menarik. Kemudian teknologi media dapat menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih, seperti musik stereo, gambar 3 dimensi, dan itu menjadi hiburan. Tentu itulah salah satu juga tujuan dari media itu, supaya ada alat untuk menghibur manusia. Yang menjadi salah ketika hiburan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, yang mengakibatkan seseorang itu menjadi individualis, sibuk dengan hiburan yang ada di depannya tanpa peduli di sekitarnya. Kemudian media dapat digunakan untuk memberi informasi, membentuk opini umum yang baik dan juga mendidik. Kita bisa mempengaruhi orang menjadi baik lewat informasi-informasi yang baik tentu. Kita bisa membentuk pola pikir manusia menjadi positif juga melalui pemberitaan atau informasi yang positif juga. Inilah yang bisa kita lihat pengaruh positif. Tentu lebih banyak dari sini, pengaruh positif lain juga bisa kita temukan. Kemudian pengaruh negatif dari media. Media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat, itu sudah pasti. Jadi bahkan katakan media itu akan selalu mengikat kita, membuat kita terikat akan alat itu. Jadi dia seolah-olah sebuah kekuasaan yang sangat kuat yang tidak bisa kita lawan. Kemudian media menciptakan budaya baru yang gemerlap, budaya asli dan lokal perlahan-lahan tersingkir. Banyak budaya tertentu nanti yang hilang karena datangnya alat teknologi. Misalnya permainan anak-anak. Saya yakin bahwa permainan yang anak-anak yang masih dilakukan oleh orang tua kita dulu itu sudah sangat banyak hilang. Permainan-permainan sederhana yang dilakukan oleh anak-anak dulu itu pasti sekarang tidak, atau mungkin sebagian besar tidak lagi dilakukan oleh anak-anak sekarang karena sudah beralih ke teknologi. Galaknya sifat materialisme, konsumerisme dan hedonisme. Ya, jadi orang yang materialisme nanti akan selalu melihat bahwa karena alat itulah saya hidup.
Maka atau sebaliknya, saya tidak bisa hidup kalau tidak ada alat itu. Kemudian konsumerisme yang seolah-olah bahwa alat itulah yang bisa menyenangkan saya, bisa menghibur saya, bisa mendatangkan kebahagiaan kepada saya, yang lain tidak. Kemudian juga hedonisme, ya jadi menikmati atau kenikmatan semata hanya muncul karena alat itu. Maka sifat-sifat inilah yang paling juga banyak terjadi karena pengaruh dari media atau sosial media. Kemudian media membangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan, gaya hidup, dan lain-lain. Iya tentu, jadi termasuk misalnya bahwa saya sejahtera kalau saya bisa menggunakan alat yang ditawarkan oleh dunia kepada saya. Saya bisa sejahtera kalau saya bisa memiliki banyak alat, memiliki banyak media, memiliki banyak teknologi yang ditawarkan oleh pasar atau dunia pasar kepada saya. Demikian juga gaya hidup, banyak gaya hidup yang muncul karena misalnya dilihat dari iklan atau reklame atau promosi dari para selebritis, entah itu gaya pakaian, gaya rambut, dan lain-lain. Kemudian komunikasi antar pribadi dalam keluarga berkurang. Iya, jadi banyak nanti gambar-gambar yang boleh kamu di internet itu dengan ungkapan-ungkapan yang singkat tapi justru bisa kita katakan menusuk. Misalnya, di dalam keramaian aku merasa sepi. Jadi ada satu keluarga semua dengan alat, ada yang memegang handphone, ada yang menonton TV, ada yang memegang laptop, ada yang memegang mainan-mainan, dari semua dengan dirinya sendiri. Maka komunikasi menjadi kurang. Inilah yang bisa kita lihat dari pengaruh negatifnya. Harus katakan pengaruh negatif yang kamu kerjakan, saya yakin akan lebih banyak yang sudah kita tuliskan dalam tugas itu. Kemudian kesimpulannya berupa kata-kata ini: jadilah orang hebat dengan berinternet secara sehat. Semoga alat itu, media itu kita kuasai, bukan alat itu yang menguasai kita. Dan ketika alat itu bisa kita kuasai, hal yang positiflah yang seharusnya kita gunakan. Manfaatkan media, manfaatkan alat itu, teknologi itu untuk kebaikan kita dan kebaikan bersama. Semoga kita semakin bisa kritis, semoga kita bisa semakin tangkap, tahu mana yang penting, mana yang berguna bagi kita lewat media atau teknologi yang kita terima saat ini.